warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pada kipasan panas Bu. Dingin. AC-nya mati ya? AC-nya angin cepoi-cepoi. Adem cepoi-cepoi. Berarti kurang tambah ini kayak imam. Yang sini adem. Di sini juga masih pada kipasan dulu. Goyang-goyang. Oh enggak goyang-goyang ya dia. Yang kami muliakan muassis pendiri Pondok Pesantren Yayasan Al-Amanah Nusantara, akhinal kiram Kiai Haji Dr. Andes Imam Hidayatullah MA, yang kami hormati Abimus pimpinan Pondok Pesantren Al-Muqriyah. Tahunya beliau ketua umum Iman. Yang di dalam para kiai, para guru, para asatidz. Di sini banyak tertulis ini. Kiai Haji Muhammad Tajuddin, Kiai Haji Dr. Asep Nuhdi, Kiai Haji siapa lagi? Abdi Basir dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus santriwan santriwati Yayasan Al-Amanah Nusantara, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah maulid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kuat sampai jam berapa ini? 3. Hah? Sampai pagi. Ibu kuat, saya kagak kuat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Kata Allah, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kita berkumpul di sini di majlis yang mulia ini dalam rangka falyafrahu, bergembira karena hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bergembira enggak Bu hadirnya Nabi? Bergembira. Bapak-bapak bergembira apa enggak? Semua bergembira. Adanya alam raya ini, adanya bumi, adanya langit, adanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka sesungguhnya karena adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya Nabi pastikan kita ini senang menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah senang, insya Allah Allah senang. Kalau Allah sudah senang, apapun yang kita minta Allah akan kabulkan. Inilah pesan Allah, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan, fabidzalika falyafrahu, karena hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah, datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehadiran Rasul, kata ahli tafsir, rahmah buat kita. Maka oleh karena itu, falyafrahu, hendaklah kita senang dengan hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenal dengan Abdul Uzza? Kenal? Enggak ya. Tapi hafal nggak Abdul Uzza itu siapa? Kalau Abu Lahab kenal?
Kenal. Abdul Uzza itu nama asli dari Abu Lahab. Nah, rupanya nama bekennya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza? Paman Nabi, betul. Sama dengan Hamzah, sama dengan Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah siapa? Bapaknya. Ya anak-anak, masih ingatkan lagunya? Ya. Sejarah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Abdul Uzza, atau nama bekennya siapa? Abu Lahab. Nama bekennya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza punya budak. Budaknya namanya siapa? Siapa namanya budaknya? Nama budaknya bernama Soekarno. Suwaibah. Abu Lahab punya budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini pernah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun sebentar. Ketika baginda Nabi dilahirkan, kejadian-kejadian besar yang mengiringi Rasulullah, kehadiran Rasulullah, di antaranya runtuhnya kerajaan Persia. Selain itu, ada sinar yang menyerangi. Masya Allah. Dari banyak kejadian-kejadian istimewa karena lahirnya manusia mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita umatnya baginda Nabi yang tidak pernah menatap Nabi, yang tidak pernah melihat Nabi, yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, bahkan kita tidak pernah bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita masih senang menyambut datangnya baginda Rasul, kita masih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita kelak akan berjumpa dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Lahab saja Masya Allah kenapa bergembira menyambut datangnya Muhammad ketika lahir. Saking gembiranya Abu Lahab, sampai-sampai Abu Lahab membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Maka karena atas dasar ini, maka Abu Lahab di setiap hari Seninnya, Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siksanya. Ya Allah, biar kata Abi Mus tadi, ya, sambil makan lontongnya udah ada sudah habis saja. Lontongnya 2, sholawatnya belum kelar, kata Abi Mus, kagak apa-apa, biarin, yang penting kita senang adanya baginda Rasulullah. Sekelas Abu Lahab saja yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Rasulullah, karena sebab pernah senang, dan karena senangnya kemudian membebaskan Suwaibah, lalu karena itu maka Abu Lahab di setiap hari Seninnya
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita insya Allah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena kecintaan itu mudah-mudahan menjadi asbab kita menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Imam al-Qiblatayni, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, alaika. Salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, membincangkan tentang Rasulullah, membincangkan manusia agung yang bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari para nabi dan rasul, nabi terakhir yang kelak akan memberikan syafaatul uzmah kepada kita, sehingga di akhir-akhir hayatnya yang diingat bukan istrinya, yang diingat bukan anak-anaknya, tetapi yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Bagaimana sepeninggal umatku, bagaimana sepeninggalku, bagaimana umatku, ada jaminankah dari Allah surga kepada umatku? Inilah kegelisahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak tertinggi dari baginda Nabi. Satu ketika begini bunda-bunda, Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Sayyidah Aisyah, begitu hebat akhlak Rasul, begitu mulia akhlak Nabi, dicaci maki tidak pernah marah, diludahi senyum. Bunda-bunda kalau ada yang ludahi senyum atau manyun, disenyumin aja atau dibales? Balas. Nabi, Masya Allah, diludahi senyum, dilempari kotoran, tidak pernah membalas. Dilempari batu, dibalas dengan doa. Karena tahu pribadi orang mukmin itu, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, adalah pribadi yang menyenangkan. Ketika bunda-bunda ada yang mencaci maki, oh insya Allah warga kampung apa namanya, Jombang ya. Ketika ada yang ngomongin, begitu ada yang ngomongin, alhamdulillah, ikhlas hatinya, betul? Betul. Betulnya sambil minum. Karena tahu semakin dicaci maki, semakin banyak dosa-dosa dikurangi. Begitupun dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika baginda Nabi berdakwah di Bukit Taif. Bukannya disambut dengan tula'al badru alaina, bukan disambut dengan hadrah, bukan. Ketika Nabi datang dari Makkah menuju Madinah disambut tula'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba الشكر علينا ما دعا لله disambut dengan tula'al badru alaina. Tapi ketika Nabi berdakwah di Bukit Taif, bukannya mendapatkan sambutan dari penduduk Taif, tetapi justru sambitan-sambitan, sehingga pelipis Rasulullah berdarah, kakinya Rasulullah berdarah, dan ada tawaran dari malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, seandainya engkau mau, maka akan aku balikkan Bukit Taif itu dan aku akan timpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril. Nabi justru membalas dengan doa. Silakan doanya diamalin, doa Nabi. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ayo kita bareng-bareng. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ihdi qaumi, berikan hidayah kepada kaumku. Mereka melakukan demikian, mencaci maki, meludahi, melempari batu, melempari dengan kotoran. Fa innahum la ya'lamun. Mereka berlaku demikian karena ketidaktahuan mereka. Maka Masya Allah, 14 abad yang lalu Rasulullah berdoa demikian untuk penduduk Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka kalau bunda-bunda pergi umrah, pergi haji, silakan kunjung ke Taif. Ada yang pernah ke Taif di sini? Oh, ngerti nggak tuh? Yang sudah umrah semua, sudah diumrahi sama Kiai Imam semua di sini. Warga Jombang belum dari Kiai Imam. Tahun depan insya Allah. Saya biasa bawa jamaah
dan sering juga kasih umroh gratis. Bu, mau nggak? Syaratnya satu, apa? Ketemu di Mekah. Ada juga amalan Allahumma. Ya serius ini, serius doanya. Doa biar cepat haji dan umroh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain jual tanah. Sudah gak punya tanah Ustaz. Sudah habis. Sering baca talbiyah di habis sholatnya sambil berdoa, ya Allah, panggil aku, labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Semoga yang bertalbiyah malam ini kau panggil ya Allah, panggil dengan keluarganya, panggil dengan anak-anaknya, panggil dengan sanak familinya. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la Nabi dicaci maki tidak pernah marah, diludahi senyum, dilempari kotoran tidak pernah balas. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, ya Aisyah, begitu hebat akhlak Nabi, begitu mulia akhlak Nabi, apa rahasianya begitu hebat, begitu mulia Nabi? Lalu kemudian Sayyidah Aisyah memberikan sabda, memberikan riwayat. Kata Sayyidah Aisyah, hebatnya baginda Nabi karena kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah akhlak Al-Quran. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan, baca karena Al-Quran itu adalah akhlaknya Nabi. Kalau kita mau baik, menjadi ibu rumah tangga, menjadi suami yang baik, menjadi anak yang baik, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Bahkan ketika kita mau mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, syafaat nanti pertolongan ketika hari kiamat, kata Nabi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Quran. Dan sesungguhnya bacaan Al-Quran kita nanti kelak di akhirat, di hari kiamat akan menjadi syafaat penolong buat kita, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dari 30 menit. Masih ada guru-guru yang lain, mohon maaf berarti atas segala kekurangan dan segala khilafan. Kalau Abi Mus tadi menutup dengan pantun, saya pun akan menutup dengan pantun. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh insya Allah kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, please
jangan lapor Pak Polisi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.